Shalom Jemaah ICM, kembali lagi bersama saya Dian Fionita di ICM News minggu ini. Apa saja info sepekan? Mari kita saksikan. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Kabar sukacita buat kita semua Bapak Ibu bahwa IC Worshipper akan mengadakan online worship night. Kita tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah gaya hidup setiap jemaah ICM. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu mengajak teman dan keluarga untuk berada di momen spesial ini, hari Rabu 22 Juli pukul 19.30 di YouTube channel dan Instagram Impact Community Ministry. Online worship night diadakan hari Rabu untuk mengisi komsel online kita minggu ini. Maka waktu ini dipergunakan kita untuk bersama-sama menyembah secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau ingin didoakan, dapat menghubungi WhatsApp berikut ini. Perlu diketahui bahwa new normal bukan berarti virus telah hilang. Kita tetap harus selalu menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sekian ICM News minggu ini, saya Dian, happy Sunday and God bless you. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau
berjaya dan memerintah untuk selamanya. Are you ready, guys? Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita pagi ini. Yes, Lord. Setiap pribadi kami Tuhan rindu mengalami Engkau, rindu tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami kagum atas setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Biar pagi ini Tuhan, lidah kami memuji-muji nama-Mu. Thank you Lord Jesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah Engkau. Oh, oh. Katakan ku kagum, Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, Kau termegah. termegah. Pujian ku berikan. Kau buat aku terpana. Kau buat ku terpana. Karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Yesus Kau mulia. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta.
dimanapun kau berada, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita katakan haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Sembah Dia, katakan oh, Kau kami sembah. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Sembah Dia, come on. Haleluya. Bagi anak domba. Oh Jesus. Haleluya. Sembah Dia. Bagi anak domba berkuasa. Selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Hanya bagi anak domba. Anak domba. Berkuasa selamanya. Kami kagum sungguh Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia. Tidak pernah ada pribadi seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Kau saja, oh, Engkau saja, oh, yang layak disembah. Kau terlalu
dengan kami Tuhan. Bersekutu dengan Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hubungan Engkau dengan kami tidak dibatasi oleh waktu dan ruang Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, oh hadirat-Mu. Katakan, hadirat kudus-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sujud menyembah kepada-Mu, karena Engkau memang layak untuk terima segala pujian, karena Engkau memang layak terima hormat kemuliaan. Yesus Tuhan, Yesus Raja dalam hidup kami, Yesus Raja atas dunia, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan, baik yang ada di atas bumi ini maupun yang ada di dalam surga, sujud menyembah kepada Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sujud kepada-Mu, sebab semua turunan, semua generasi yang ada di bumi ini dan di dalam surga menerima anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari angkat tangan saudara. Kita berdoa sepakat, doa profetik buat seluruh jemaat, buat seluruh keluarga, buat kota ini, buat bangsa ini. Saya percaya ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, ketika kita meninggikan pujian bagi Tuhan, doa-doa profetik kita mengagungkan Tuhan yang layak ditinggikan. Saya percaya damai sejahtera, sukacita dan kebenarannya berkuasa atas kita. Bapa, kami percaya Tuhan sedang berurusan dengan kehidupan kami semuanya. Untuk kami tetap terus mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Bapa, terima kasih setiap kali kami mengangkat tangan kami dan berdoa menyembah Tuhan. Bapa memperhatikan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami yang ada di rumah mengalami Engkau, kami berjumpa Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Tuhan memperhatikan hidup kami. Keluarga-keluarga, anak-anak diberkati Tuhan. Dan juga masa muda, yang anak-anak muda diberkati Tuhan. Masa muda mereka seperti pada burung rajawal yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya.
mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami alami Tuhan. Kami berjumpa Tuhan setiap hari. Bapak, kami sungguh percaya kami mengalami Engkau, berakar di dalam Engkau, di dalam kuasa dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami telah dipenuhi dengan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami cinta kasih Tuhan yang betapa panjang, lebar, dan tinggi dan dalamnya. Tak terselami dalam hidup kami. Kami menikmati dan menerima kasih itu. Kami alami semuanya Tuhan. Kami percaya kami mengalami keajaiban Tuhan. Setiap jemaat yang mengalami sakit hari ini mereka disembuhkan Tuhan. Mereka mengalami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagian-bagian tubuh yang sakit dimanapun mereka berada. Di rumah maupun di rumah sakit mereka mengalami kesembuhan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa buat bangkitnya ekonomi kami. Kami percaya di bidang-bidang apapun yang kami kerjakan produktif, terus mengalir hal-hal yang baru yang dalam luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya ada Tuhan dalam menyertai kami. Tuhan yang selalu membuat semuanya jadi dalam hidup kami. Tuhan terima kasih buat kemenangan dan sukacita di dalam hidup kami. Bapak, kami melihat pembaruan buat kota dan bangsa kami. Karena setiap umat Tuhan yang tetap terus menyembah Tuhan dan terus memperkatakan firman Tuhan. Kami percaya kami tetap kuat dan produktif dimanapun kami berada. Kami tetap kreatif dimanapun kami berada. Karena ada roh Allah yang besar dalam hidup kami. Roh Allah yang terus memenuhi dalam hati kami. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang kami pikirkan. Dan yang apa yang kami harapkan dalam hidup kami. Dia sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami sukacita yang besar di hadirat Tuhan. Kami mengalami sukacita dan kemenangan di hadirat Tuhan. Kami berkemenangan, kami alami keajaiban Tuhan setiap hari. Dan kami bagikan keajaiban Tuhan dimanapun kami berada. Penuaian jiwa terjadi di rumah-rumah. Terjadi jiwa-jiwa lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10. Mari kita sama-sama baca dengan keras. Bapak Ibu Saudara boleh terdengar dalam telinga saudara sehingga itu menguatkan iman kita. Mari kita baca. Sebab dalam Dialah berdiam dalam jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali untuk kita bisa berada hari ini itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Nah Saudara, minggu kemarin kita sama-sama sudah diberkati lewat hambanya penatua kita Pak Jonathan. Bagaimana kita mengalami terobosan di dalam keintiman atau di dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah Saudara, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saya hanya berkata, Tuhan itu sungguh sangat dan amat baik. Kenapa saya katakan demikian? Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu dan senantiasa melakukan segala sesuatu. Kadangkala di luar dari yang kita rencanakan, yang kita pikirkan. Tapi justru Tuhan buat sesuatu itu yang indah, yang luar biasa. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita dengan satu kebenaran bahwa Allah bekerja secara produktif dan kreatif di masa-masa sekarang ini. Tuhan saudaraku tetap bekerja secara produktif dan kreatif di masa COVID seperti ini. Ada dua ayat yang saya ingin kita baca bersama saudaraku di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Kita akan baca bersama-sama saudara yang ada di rumah. Sudah ada di slide, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi
di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sudah sangat jelas karena ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah terima Yesus. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ayat ini buat orang yang sudah percaya Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah rahasia orang percaya Tuhan? Ayat ini Paulus berkata, kamu telah mengalami kepenuhan. Kamu telah dipenuhi. Ada dua kata saudara. Kita akan lihat ada kata kepenuhan dan kata penuh. Dua kata ini saya temukan di Alkitab ada 17 kali dalam perjanjian baru kata ini ditulis. Yaitu kepenuhan dan penuh. Nah saudara, kalau kita lihat kata ini, Paulus mau menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, di Kolose maksud saya, di Kolose, bahwa kamu telah menerima Kristus. Kalau orang yang menerima Kristus, pasti dia mengalami kepenuhan keilahian, pasti dia telah dipenuhi. Nah, saudara perhatikan kata kepenuhan dan kata penuh itu dalam menggunakan bahasa Greka atau bahasa Yunani, yaitu kata pepleromenoi. Pepleromenoi atau kepenuhan. Dan kata penuh yaitu menggunakan bahasa Yunani pleroma. Nah apakah dua kata ini? Dua kata ini punya arti yang sama. Yang pertama berkata aku berkelimpahan. Wow, saudara, apapun keadaan kita hari ini, maukah engkau berkata aku berkelimpahan? Mungkin saudara berkata, Pak Roy gimana mau kelimpahan? Bisnis kita lagi turun, kondisi lagi nggak enak. Tapi saudara, ayat ini berkata pepleromenoi, aku berkelimpahan. Dalam masa-masa kering seperti ini, saya percaya Bapak Ibu, maukah engkau berkata, aku berkelimpahan. Apa yang kelimpahan? Dalam beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa keberadaan hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalam kita itu tetap kuat, maka itu tidak tergoncangkan. Makanya saudaraku, ayat ini sangat relevan dengan hari-hari ini saudaraku. Kata berkelimpahan itu artinya membuat penuh. Pepleromenoi atau pleroma membuat penuh. Kata kepenuhan artinya komplit. Kata ini saudaraku juga mempunyai arti sempurna. Dan kata ini juga mempunyai arti adalah selesai. Dengan kata lain begini saudaraku. Rasul Paulus mau bilang begini, hai jemaat yang ada di Kolose, bahwa kamu telah berkelimpahan, kamu telah dipenuhi, kamu telah komplit, kamu telah sempurna, kamu sudah selesai. Selesai apa? Artinya saudaraku, Tuhan sudah banyak mengerjakan dalam hidup kita. Maka saudaraku hari ini saudaraku, jangan membiarkan pikiran kita merasa bahwa aku tidak layak. Nah saudara, coba saudara perhatikan slide saya ini. Slide saya coba menggambarkan saudara sebuah statistik, ada grafik-grafik, ada warna-warna di situ Bapak Ibu bisa lihat. Nah, saya buat ada 8 grafik ya, ada warna merah, ada warna ungu dan seterusnya. Ini sebenarnya cuma sebuah ilustrasi pemahaman seperti ini. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang telah memberkati kita, saudaraku, Dia telah membuat penuh saya dan saudara. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia telah membuat komplit dalam hidup kita. Artinya begini saudaraku. Kalau saudara ada di level 1, 2, dan 3, 4. Saya bilang level yang ke-8 itu adalah level yang penuh atau kepenuhan. Artinya saudara sudah ada di posisi yang level seperti itu. Bagi Tuhan saudaraku, apapun keadaan kita, Anda dan saya sudah ada di level yang ke-10 atau yang ke-8, level yang tertinggi. Kenapa? Kepenuhan artinya sudah meluber. Penuh itu Anda tidak perlu tambah lagi. Berarti sudah penuh. Apa artinya ini? Imanmu sudah penuh, kekuatanmu sudah penuh, urapanmu sudah penuh, sukacitamu sudah penuh, damai sejahtera sudah berkelimpahan. Apa yang kita cari lagi? Nah itu sebabnya saya ilustrasikan. Kalau saudara lihat grafik ini, kita sudah ada di grafik yang tertinggi. Berarti Tuhan mau bilang begini lewat Rasul Paulus. Hai jemaat ICM, hai jemaat yang ada dimanapun saudara yang menonton, di Malaysia, di Makassar atau di mana saja. Anda dan saya sudah penuh.
Nah, pertanyaannya begini, banyak pria, banyak wanita, kemarin saya sharing ini, ada satu orang bertanya, Pak saya masih di level di bawah Pak, level 2, di level 4, level 3. Kadangkala saya nggak merasa layak, kadangkala saya merasa nggak sempurna. Saudara, saya mau bilang saudaraku, semua yang kita pikirkan dan kita sampaikan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi itu datang dari manusia jiwa kita saudaraku. Kenapa? Kalau saudara tahu saudaraku, yang membuat kita tidak bisa melihat hal yang kedahsyatan bukan Tuhan. Tetapi saudara lihat slide berikut saudaraku, itu adalah ada sebuah gambar saya ilustrasikan seperti sebuah buah lampu saudaraku. Nah, yang menghambat kita melihat kedahsyatan kepenuhan itu adalah pikiran kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan jelas dia berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini sudah saya sharingkan kepada seluruh para pemimpin sel, seluruh tim inti. Saya berdoa saudara supaya Bapak Ibu yang sudah diberkati setiap 2 minggu kami Zoom. Kami rindu supaya lakukan itu di komsel-komsel. Lakukan itu di kompak-kompak bahwa seseorang dia harus menyadari apa yang dia harus persembahkan. Itulah rahasia kerajaan Allah. Saudara Paulus katakan begini ayat yang ke-1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Ternyata ibadah sejati saudaraku bukan ritual, bukan suatu seremonial, bukan sebuah kegiatan rutinitas. Tapi adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Kenapa tidak mempersembahkan roh? Kenapa Paulus bilang tubuh? Karena bagi Tuhan roh kita sudah sempurna. Bagi Tuhan roh kita Anda dan saya sudah dipenuhi dalam kepenuhan. Itu sebabnya Paulus tahu yang menjadi persoalan terbesar kita ada di tubuh. Roh itu tidak ada tubuh. Tapi dalam tubuh pasti ada jiwa, ada roh. Itu sebabnya saudaraku, tanda orang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan engkau bertakhta dalam hidupku. Engkau bertakhta dalam pernikahanku. Engkau bertakhta di dalam bisnisku. Engkau Tuhan hadir. Sehingga orang yang selalu mempersembahkan tubuhnya, dia selalu mengalami kehadiran Tuhan. Kalau bahasa lain artinya koram deo. Dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Itulah ibadahmu sejati. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini engkau tidak ke gereja dan engkau berkata tidak rasa sukacita, ada yang keliru. Karena ibadah sejati bukan di gedung. Ibadah sejati bukan di satu tempat yang dikondisikan supaya situasi itu lebih merasa seperti apa. Tapi ibadah sejati setiap pagi, setiap hari, 24 jam. Engkau berkata, Tuhan, mataku hanya tertuju kepada Engkau. Mulutku tidak membicarakan hal-hal negatif, tapi membicarakan untuk memuliakan Engkau. Telinga untuk mendengar bukan hal yang hoaks, tapi telinga untuk mendengar hal-hal yang baik. Itu mempersembahkan tubuh. Lalu ayat yang kedua Paulus berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau bisa membedakan. Ada 4 saya temukan di sini. Kalau orang mengalami perubahan pikiran, itu namanya transformasi hati. Dia bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Hanya orang yang mengalami perubahan pikirannya, dia bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saudara, kalau saudara tidak bisa mempersembahkan atau mengalami perubahan pikiran kita, maka seperti tadi saya katakan, Tuhan, saya masih tidak layak. Tuhan, saya masih berdosa. Tuhan, saya masih orang yang kadang-kala gagal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kau pernah ingat peristiwa Lukas 15. Bagaimana si bungsu itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak jadi pandangan yang baik dalam keluarga. Tapi ketika dia pulang, Lukas 15 menjelaskan, Bapa itu memeluk dia. Bapa itu menyambut dia. Dan saudaraku, bungsu itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Yang kedua, Bapa, aku tidak layak jadi anak Bapa. Yang ketiga, Bapa, jadikan aku upahan Bapa. Saudara, 3 pernyataan, 3 statement yang seperti kita katakan, Tuhan aku tidak layak, Tuhan aku orang berdosa, Tuhan aku tidak suci. Semua perkataan itu, 3 perkataan yang disampaikan oleh si bungsu ini, bapaknya tidak meresponi. Justru bapaknya memeluk dia. Bapaknya saudaraku berkata, kita buat pesta. Dan saya mau dengar kabar baik saudara, bahwa Tuhan tetap memandang engkau di level yang ke-10 tadi. Karena engkau telah dipenuhi
dengan kepenuhan. Nah itu sebabnya bagaimana bahasa ini supaya saya ingin merelevankan atau korelasi dengan kondisi hari ini. Saya menggunakan dua kata yang agak familiar di dunia sekuler, yaitu produktif dan kreatif. Dua kata ini kenapa saudaraku? Karena kata produktif itu saudaraku adalah subur. Kata produktif itu yang menghasilkan banyak. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kata produktif artinya sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan jumlah yang besar. Nah kalau Bapak Ibu sadar bahwa di dalam hidup kita sudah mengalami kepenuhan Allah, apa yang ada dalam diri Allah ada dalam diri kita, kepenuhan keilahian, maka saya percaya dengan bahasa yang umum kita bisa pahami, engkaulah orang yang produktif, engkau terus melakukan sesuatu yang besar. Saudara, saya percaya di hari-hari ini dua kata ini bisa terjadi. Ada orang berkata, Pak, ketika saya bisnis saya nggak tahu buat apa lagi, mentok. Saya mau katakan Anda orang yang kreatif. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kepenuhan ilahi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya lanjut saudaraku, kita akan dengar kesaksian yang luar biasa. Di masa-masa pandemik ini, saudara, kami dari gereja memberi arahan kepada pemimpin sel. Saudara, memang kegiatan komsel, saudara tahu bersama tidak ada, yang ada kegiatan Zoom. Tapi saya percaya saya sudah menyampaikan banyak hal kepada seluruh PKS supaya tetap melakukan pelayanan kompak. 2-3 orang. Yang penting kita menggunakan standar COVID, kita pakai masker, kita layani orang sakit kita layani. Dan masa-masa seperti ini saudaraku, jangan cuma melihat mujizat, tapi alamilah mujizat. Dan saudara, ada seorang PKS, dia menceritakan bagaimana masa-masa ini di mana komsel mereka tetap melakukan pemuritan kompak dan mendoakan ada orang sakit prostat sembuh. Nah saudara, mau diberkati, mari sama-sama kita dengar, saksikan kesaksian dari PKS Pak Saman dan Pak Niko. Mari kita sama-sama saksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Salam sehat selalu, sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan kesaksian salah satu dari PKS, pemimpin komsel dan tim intinya, bagaimana di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap produktif, mereka tetap kreatif untuk terus mengerjakan amanat agung di tengah-tengah kehidupan mereka bersama keluarga, bersama komsel mereka. Kita mau dengar kesaksiannya. Hari ini kita sudah ada di hadapan kita bersama dengan Pak Saman. Shalom Pak Saman. Shalom. Shalom Pak Niko. Shalom. Oke, kita langsung saja bertanya kepada Pak Saman. Pak Saman bisa cerita apa yang terjadi di komsel Bapak di tengah-tengah pandemi ini tetap produktif dan kreatif untuk membangun pemuritan di mana mereka mengalami Kristus, mereka mengalami perjumpaan akan Tuhan, mereka tidak khawatir, tidak takut, tetap terus semangat untuk saling melayani. Boleh diceritakan Pak Saman? Boleh. Sebenarnya di komsel kita sudah kita jalankan komunitas pemuritan itu sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi puji Tuhan lewat komunitas pemuritan ini kita dapat saling berbagi kehidupan. Kemudian kita punya kedekatan khusus sesama anggota komsel, sehingga ketika kita praktekkan komunitas kompak, kita dapat saling membangun tubuh Kristus, di mana kita selalu ada di dalam persekutuan, kita selalu membagikan kehidupan kita, kita selalu saling mendoakan, sehingga ketika pandemi COVID ini melanda, komunitas kompak kita masih bisa terus berjalan. Seperti beberapa waktu lalu ada saudara kita yang mengalami sakit, kita sepakat di dalam doa, dan saudara kita mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Jadi pandemi COVID ini bagi kita sesuatu hal yang kalau kita lihat dunia sedang bergejolak ya, tetapi di komunitas kompak kita dapat melalui dengan sukacita. Itu yang kita lakukan. Puji Tuhan. Nah, di sini juga ada Pak Niko sebagai
sebagai tim kompak dan juga tim inti di dalam komunitas Komselnya. Boleh cerita Pak Niko apa yang terjadi juga di saat-saat penemanan Komsel ini untuk menjangkau jiwa, apa yang terjadi di Komselnya? Ya, di saat pandemi COVID-19 ini kami juga sebagai tim inti, saya juga ada melakukan namanya kompak ya. Nah, sama kompak kami doa untuk tim Komsel kami juga ya. Di dalam doa itu kami selalu bersama-sama ya untuk berkunjung ke rumah ya. Ya, dan melalui Zoom juga ya, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit ya. Waktu sakit kami doakan mereka sangat bersuka cita ya. Di saat itu kami juga merasa wah, kalau pandemi ini bagi orang dunia ini susah sekali ya bergerak ya, tapi saat kita orang percaya pandemi ini bahwa kita ada damai sejahtera saat melayani gitu ya. Di saat itulah saya merasakan bahwa Tuhan bekerja di dalamnya Pak saat ini gitu. Kalau kita mau serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, kita tidak melihat ada pandemi itu lagi Pak ya. Di situ yang luar biasa Pak dari Tuhan ya Pak ya. Saya mau anjurkan kepada saudara-saudara kita juga ya di ICM ya. Ya, kita tidak melihat pandemi ini saat kita melayani, tapi kita melihat kita melayani Tuhan. Kita tidak melihat ada pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tetap melayani dengan melihat protokol kesehatan ya. Ya, di situ kita harus melayani satu kompak boleh lah ya, satu sama satu orang, berdua lah ya, kita pakai masker boleh bisa bertemu ya. Nah, itu yang kami lakukan ya. Melalui Zoom juga, melalui WhatsApp juga, telepon juga ya. Itu Pak yang saya rasakan luar biasa. Ada Tuhan di dalamnya Pak saat kita mau melayani Tuhan. Itu ada aja, yang dialami mujizat-mujizat di tengah-tengah pandemik ini bersama-sama komunitasnya. Ada Pak yang saat kami doakan ya, ada saudara kami yang sakit kelenjar Pak dia. Ya, yaitu pembuang air kecil ya, agak susah ya. Ya, dia saat udah kata dokter udah mau operasi, tetapi saat kami doa sepakat ya. Ya, doa sepakat Komsel ya, tim Komsel lah ya, doa sepakat. Ya, saat dicek kembali kata dokter udah tidak ada lagi dan dinyatakan sembuh dari tim dokter. Itu yang luar biasa Pak. Ya, ada mujizat Tuhan saat kita sepakat untuk melakukan doa bersama Pak di dalam komunitas sel Pak. Ya, itu Pak yang kami alami Pak. Puji Tuhan, Roh Kudus menuntun ya. Alami mujizat-mujizat ya bersama dengan komunitas yang kompak selalu berdoa. Tuhan taruhkan hal-hal yang ajaib ya. Puji Tuhan. Tuhan. Dan Pak Saman mungkin ada harapan-harapannya setelah ini apa? Karena waktu yang lalu Pak Roy sudah membagikan tentang pola gereja mula-mula bersama Zoom PKS waktu yang lalu, di mana juga kita menempatkan hidup kita, di mana Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita, dan kita juga sadar bahwa membangun pola gereja mula-mula hidup di dalam persekutuan koinonia dan juga persekutuan perjamuan kudus bersama dengan keluarga, dan juga bagaimana di tengah-tengah kompak juga kita membangunnya untuk juga doa profetik bersama. Nah, saya percaya juga kita sadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, apa yang menjadi harapan Pak Saman buat kita semua dan buat jemaat-jemaat, dan mereka juga perlu mendengar walaupun kemarin baru Zoom bersama dengan pemimpin Komsel. Nah, kita mau dengar semua apa yang menjadi harapan Pak Saman yang di tengah-tengah COVID ini tetap terus mengalami Tuhan. Iya. Beberapa waktu lalu memang Pak Roy sudah mengimpartasi kita PKS tentang gaya hidup jemaat mula-mula ya. Jadi kita juga sudah mempraktekkan di komunitas. Memang sungguh luar biasa ya ketika kita mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu kita tekun di dalam persekutuan di rumah-rumah, kita saling mendoakan, dan kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah tubuh bait Allah ya. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, itu adalah ibadah yang sejati. Itu sungguh luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi COVID ini dengan gaya hidup jemaat mula-mula
kita juga dapat memberikan melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kasih Kristus dapat mengalir kepada jiwa-jiwa, sehingga gaya hidup jemaat mula-mula ini yang kita harapkan jemaat ICM juga dapat merasakan, juga dapat melalui kehidupan kita. Jemaat ICM juga dapat merasakan kuasa Tuhan lewat gaya hidup jemaat mula-mula. Mungkin harapannya juga tambahan Pak buat kompak pemberitaan, kompak komselnya, komunitas kompaknya bisa terus terbangun. Mungkin harapannya ada tambahan lagi Pak? Harapan kita untuk komunitas kompak dapat dijalankan, karena lewat komunitas kompak ini kita dapat saling membangun tubuh Kristus, sehingga kehidupan kita terus dibangun semakin serupa dengan gambaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ibadah yang sejati adalah di mana kita menyadari bahwa Tuhan memerintah atas hidup kita, sehingga kita tidak khawatir dan takut lagi, dan bersyukur mengalami perubahan paradigma terus-menerus, di mana firman Tuhan yang selalu yang kita renungkan, yang kita alami dan kita bagikan, seperti apa yang disampaikan Pak Saman dan Pak Niko. Saya percaya kesaksian mereka juga mewakili dari PKS-PKS kita yang mengalami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini tetap terus menjadi berkat. Saya percaya Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita, Dia menjadi penguasa di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Saya percaya kita lebih mencintai firman Tuhan, kita lebih mencintai hadirat Tuhan, Roh Kudus yang selalu menuntun kita, yang membawa kita di dalam kemenangan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara diberkati dengan kesaksian yang tadi, dan saya lanjut lagi saudara, bahwa kita akan bicara 3 poin saudaraku, bagaimana Allah bekerja secara kreatif, secara produktif dalam hidup kita. Tadi kita sudah dengar bahwa Allah telah memberikan kepenuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika saya menyadari hal ini saudaraku, saya tidak mau menghukum diri saya lagi. Saya tidak memperkecil diri saya lagi. Saya tidak perlu mengasihani diri saya lagi. Kenapa? Saya terlalu melihat Allah kita Allah yang besar. Saudara, yang pertama dari saya adalah kuncinya adalah kesadaran kita bahwa Kristus sudah ada dalam hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Ada banyak orang tidak menyadari kepenuhan karena dia tidak menyadari bahwa Kristus sudah ada dalam hidup dia. Kalau Kristus sudah ada dalam hidup dia, ini pesan yang ada di ICM sudah mengerti pemahaman ini, bahwa ICM mengakui bahwa Kristus sudah ada dalam diri kita. Kalau kita sudah mengakui, menyadari Kristus ada dalam diri kita, saya mau katakan begini, hidupmu itu akan dipakai Tuhan. Dalam bahasa rohani, mimbar bagi Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi penyembuh bagi bisnismu, bagi rumah tanggamu, bagi banyak orang. Berarti saudaraku, kesadaran akan Kristus ini berbicara apa? Kita ini ahli warisnya Bapa. Kita orang-orang kebanggaan Bapa. Ketika saya menyadari prinsip ini, muncul pemikiran mulai merasa tidak layak. Ingat Roma 12 ayat 2, berubahlah. Saya katakan Tuhan, aku ucapkan firman-Mu. Maka kita perkatakan firman itu. Karena hanya firman yang mampu melawan jiwa kita yang seringkali merasa tidak layak, merasa diri tidak ada apa-apa. Kita mulai katakan sesuai firman Allah bahwa aku kuat karena Kristus. Aku berharga karena Kristus. Aku penuh dengan sukacita. Jadi orang yang mengalami kepenuhan selalu membiarkan hidupnya mengalirkan damai sejahtera, sukacita, ide-ide, hikmat. Itu luar biasa. Jadi poin pertama adalah menyadari kesadaran bahwa Kristus sudah ada di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya percaya saudaraku. Nah, yang kedua saudara lihat. Yang kedua adalah saudara perhatikan gambar ini. Bahwa ketika orang menyadari Kristus ada dalam diri dia. Maka saya tadi katakan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Maka engkau akan menjadi orang yang produktif.
Saudara berkata begini, Pak gimana dengan kegiatan hari ini social distancing, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saya mau katakan bahasa rohaninya begini, rohmu itu tidak bisa dipadamkan. Roh Allah dalam dirimu itu tetap menyala-nyala. Kuasa Tuhan dalam dirimu itu besar. Dia bukan lebih besar dari COVID. Kuasa Tuhan lebih besar dari COVID. COVID bukan besar. Nah pemikiran ini yang harusnya kita menyadari, balik ke poin saya tadi. Kalau Kristus di dalam saya, kepenuhan itu sudah ada dalam diri kita. Nah otomatis saudaraku kita akan bergerak secara produktif. Nah kalau di gambar ini, tadi saya katakan apa arti produktif? Adalah sesuatu yang bersifat dan mampu melakukan hal-hal yang besar, jumlah yang besar. Tahukah Bapak Ibu, ketika firman kita baca, ketika firman kita renungkan, maka itu melampaui pikiran kita yang terbatas. Kita bisa melihat perkara-perkara yang tak terbatas oleh Allah kita. Ada banyak orang mengukur Allah dengan pikiran yang terbatas. Saya katakan hari ini ambil keputusan. Mari kita berpikir dengan tak terbatas. Kalau engkau mengalami kepenuhan Kristus dan Kristus ada dalam diri kita, harusnya jangan berpikir segala sesuatu dengan hal-hal yang terbatas. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa apapun yang kita lakukan saudaraku, hidup kita bukan karena melihat. Tetapi ayat itu berkata faith, iman. Itu artinya tak terbatas, itulah produktif. Melakukan sesuatu dengan jumlah yang besar. Firman ini jumlah yang besar, tak terbatas. Nah saudara, kuasa itu tak terbatas. Itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Itulah produktif. Nah saya ilustrasi dengan sebuah gambar seperti ini. Saudara bisa perhatikan gambar ini. Saya mulai dari gambar ini sama ada tingkatan-tingkatan. Ini hanya mengilustrasikan saja bahwa setiap orang kadang-kala dia memahami dia ada di tingkatan ini. Nah kalau saudara ada di tingkatan ini, saya hanya mendorong begini. Ayo jangan di situ karena engkau ada di situ. Ada di level yang berikutnya. Nah saudara perhatikan kata progres. Saya mulai dari kata progres. Kata progres ini kata yang ada di buku saya. 2 buku saya pasti saya tulis progres. Karena saya suka dengan kata progres. Progres itu kalau pengertiannya begini. Gerakan yang menuju ke arah atau tujuan ke tahap yang lebih lanjut. Ke proses kemajuan. Jadi orang kalau progres gak ada undur ke belakang. Ya, kalau saudara bilang progres nggak ada itu undur ke belakang. Yang ada kata progres adalah suatu gerakan menuju ke arah tujuan yang lebih maju, yang lebih lanjut. Atau istilah Inggris the next level. Nah saudara, bisakah kita progres? Bisa, bisa sekali Pak. Nah saya ilustrasi begini, lihat gambar ini. Pasif itu menunggu sesuatu. Ya kali seperti ini gimana disuruh paroi one on one menjangkau jiwa. Ya kita kan gak boleh keluar-keluar, harus di rumah. Padahal saudara dari pagi pulang sore dia kerja. Dia bisa ketemu orang. Dari pagi sampai jam 2 jam, 3 jam dia ke pasar. Jumpa banyak orang. Tapi untuk melayani jiwa-jiwa baru. Dia berpikir social distancing. Ada banyak hal kita berkata begini. Nantilah kalau COVID ini sudah ditemukan vaksinnya. Baru kita mau berbisnis. Baru kita mau melayani. Oh, orang yang produktif. Dia terus bergerak untuk hal-hal yang besar. Bapak Ibu, pasif itu menunggu. Tapi kita harus tingkat ke yang kedua, namanya aktif. Aktif tidak menunggu, tapi mulai melakukan. Tapi kita harus masuk ke level yang berikutnya. Proaktif, tidak menunggu diminta, tapi langsung menciptakan sesuatu. Bisakah Bapak Ibu dalam masa-masa ini, saudaraku, kita sepertinya terkurung, tapi roh kita nggak pernah terkurung. Ide-ide kita nggak pernah terkurung. Itulah orang yang produktif. Dia masuk ke level proaktif. Jadi tadi apa? Dari pasif yang menunggu, yang hanya berdoa Tuhan lalukan COVID ini, Tuhan lalukan COVID ini. Lalu dia diam duduk manis tidak buat apa-apa. Ayo Bapak Ibu tetap pakai standar yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Anda tetap kemana-mana gunakan masker, tetap harus cuci tangan. Saya setuju. Ingat, kita harus melakukan. Ada banyak orang-orang sakit untuk didoakan. Ada banyak hal untuk kita nggak bisa buat bisnis ini. Kita buat yang lain. Ada banyak hal. Kenapa saudaraku? Orang produktif. Tuhan selalu membuka sesuatu yang baru. Nah saudara lihat dari dari proaktif. Baru saya sampaikan kepada level sama seperti tadi saudaraku. Level kepenuhan itu kita level yang atas. Jadi produktif itulah gaya hidup orang yang mengalami kepenuhan Allah pasti produktif. Amin. Lalu kalau sudah produktif apa? Pasti multiplikasi.
Nah saya percaya saudaraku, kita jangan tunggu habis COVID baru kita mau mengalami multiplikasi. Kita jangan tunggu nanti sudah kegiatan normal, ibadah di gereja baru kita mengalami mujizat. Oh tidak, Tuhan kita tidak tertarik nanti selesai COVID baru dia buat mujizat. Tidak, ingat Tuhan itu di dalam bahasa asli, aku ada sekarang, I am. Jadi Tuhan ada sekarang, bukan besok, bukan tunggu habis COVID. Tuhan ada sekarang. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Wah, coba lihat kiri kanan suami istri. Katakan Tuhan kita Tuhan yang sekarang. Iya. Jadi saudara pasti Anda multiplikasi. Dan saya berdoa supaya hidup kita akan terus bergerak. Oke, itu yang kedua. Jadi ingat pertama tadi apa? Kristus di dalam saya. Otomatis yang kedua kita produktif. Dan yang terakhir saudara lihat gambar berikut adalah kreatif. Saya percaya saudaraku kalau anak Tuhan nggak pernah kehabisan ide. Karena apa? Ingat saya suka balik kalimat kunci tadi Kolose 2 ayat 9. Sudah mengalami kepenuhan. Wow. Kepenuhan itu kalau engkau punya ide, kelebihan ide itu kepenuhan. Kalau engkau punya damai, engkau kelebihan damai. Saudara, kita tidak ditentukan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Kreatif itu apa artinya kreatif? Kreatif itu saudaraku adalah melakukan sesuatu. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, dia dengan daya cipta yang luar biasa. Saya lihat di Alkitab saudaraku, yang pertama Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2. Itu dua kata ini sangat cocok kalau saya bisa ilustrasikan. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, itu urut-urutannya luar biasa, itulah produktif. Dia mulai dari level ini, dia menciptakan manusia, dia ciptakan dulu apa? Bumi, dia menciptakan langit dan bumi dulu. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan binatang, dia menciptakan siang dan malam. Dia menciptakan dulu semua. Hari pertama langit dan bumi, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat bulan dan bintang, hari kelima binatang, hari keenam manusia. Jadi manusia itu diciptakan hari keenam. Bukankah Allah itu Allah yang kreatif, Allah yang produktif? Lalu hari ketujuh, saudaraku, Kejadian 1 ayat 31, maka dilihatnya Allah atas ciptaan dia berkata apa? Sungguh sangat amat baik. Allah selalu menyelesaikan dengan baik. Itulah kreatif. Berarti Allah kita Allah kreatif. Allah menciptakan saya dan saudara dengan kreativitas yang sangat tinggi. Tapi dosalah yang membuat kita manusia tidak bisa berkreasi. Kita seperti tidak ada ide. Ya, dalam keadaan COVID seperti terkungkung. Nggak tahu mau buat apa lagi. Come on, mari kita bangkit saudaraku. Karena engkau sudah mengalami kepenuhan Allah itu. Engkau sudah penuh. Harusnya engkau menyadari. Tuhan, aku tahu di saat-saat seperti ini akan ada banyak mutiara-mutiara terpendam akan keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat saudaraku, kata kreatif ini secara pengetahuan. Kata kreatif atau berpikir kreatif itu artinya begini. Berpikir yang keluar dari kotak. Ini kotak kita nih, otak kita pikiran. Lihat gambar ini saudaraku, lampu keluar dari kotak, keluar dari rutinitas, keluar dari biasa-biasa, keluar dari kebiasaan kepada apa? Kepada untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Ide-ide baru, pencerahan baru, solusi-solusi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ketika berubah new normal ini kita bilang, aduh aku gak bisa menyesuaikan. Aku gak bisa loh, aduh aku terkungkung. Aku stres ini, aku rasanya gak suka cita. Ayo Bapak Ibu, orang yang kreatif. Dia akan keluar dari yang rutinitas. Kita kan rutinitas ya. Misalnya contoh, tadinya salaman sekarang kan enggak ya. Aduh kan kaku gitu ya. Ya itulah kreatif, keluar dari biasa, keluar dari rutinitas. Kita sudah berapa bulan tidak ibadah di gedung gereja? Kalau saudara memilih, aduh aku imanku gak bertumbuh karena gak ibadah di gereja. Itu namanya keluar dari kebiasaan, keluar dari rutinitas untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Bahwa Tuhan memakai kita saudaraku bahwa ibadah sejati bukan gedung gereja. Tapi pribadi kita saudaraku mengalami Tuhan. Jadi saudara saya mau katakan begini saudaraku. Kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru saudaraku. Itu kita harus keluar dari kenyamanan kita. Nah Bapak Ibu hari-hari ini apakah engkau tidak bisa berpikir hal yang baru? Saya berdoa bisa.
karena Kristus di dalam kita dan kepenuhan Allah dalam diri kita. Nah saudara, coba saudara lihat gambar terakhir dari saya, saudaraku. Saya tulis di situ statement di buku saya tulis bahwa keberadaan hidup kita itu bukan ditentukan oleh apa yang di luar. Tapi itu kan apa yang ada di dalam. Nah di dalam itu kepenuhan Allah Bapak Ibu. Berarti apa? Produktif itu ada di dalam, kreatif ada di dalam. Kalau kreatif itu sudah keluar, itu bukan kreatif lagi, itu sudah jadi bentuk inovasi karena sudah jadi milik banyak orang. Kreatif sesuatu yang belum ada dan kita mau ciptakan. Nah Tuhan mau bergerak terus saudaraku. Ya, dan saya percaya saudaraku anak Tuhan. Ada 4 hal saya akan akhiri ini saudaraku. Bagaimana saudara mengalami kreatif? Yang pertama saudaraku, cara berpikir kita harus terbuka. Mari kita harus open mind. Saudara ingat bahwa orang yang mau berkembang selalu mau belajar dari orang lain. Orang yang mau maju selalu mau menerima pendapat orang lain. Orang mau berkembang selalu juga bisa dapat masukan dari orang lain. Orang yang mau sukses juga dia belajar juga dari sisi yang berbeda dari dia. Alangkah sedih dan miskin kita kalau kita bilang gini, saya sudah tahu, saya sudah ngerti kok. Saudara hari ini mau belajar dari orang lain. Lalu yang kedua ingin tahu. Saudara ingin tahu ini bukan kepo yang negatif ya. Ingin tahu yang baik saudaraku. Kalau ingin tahu yang baik kenapa enggak? Saudara, saya mau katakan saudaraku, keingintahuan adalah kunci untuk seseorang bisa sukses. Ada orang ingin tahu akhirnya dia mau belajar. Dia enggak tahu buat kopi misalnya atau buat apa. Tapi ingin tahu. Wah cari di Google apa. Wah itulah orang kreatif. Bapak Ibu hari-hari ini bisnis seperti ini sudah tidak laku lagi karena lagi masa Covid. Penasaran kan? Orang kreatif ingat Bapak Ibu ingin tahu, belajarlah. Maka engkau bisa buat sesuatu yang inovasi yang berbeda. Nah saudara ingin tahu itu bagus sekali. Saudara untuk mau mengetahui ada hal-hal yang lebih luas lagi. Untuk mengetahui hal-hal yang lebih maju lagi itu. Lalu resiko. Orang mau berkreatif itu selalu ada resiko. Ada orang mau suka bagus tapi nggak mau ada resiko. Wah saya pikir lucu saudaraku ya. Dimanapun ada statement berkata berubah itu beresiko. Tapi lebih beresiko jika kita nggak berubah. Mau pilih yang mana? Mau beresiko atau lebih beresiko? Saya lebih memilih beresiko. Kenapa saudaraku? Ketika kita memutuskan untuk buat ini, siap-siap resiko, tapi saudara akan belajar resiko itu. Dan ingat Roma 8 ayat 28, Allah itu terlibat dalam segala aktivitas kita Bapak Ibu. Jadi siap saudaraku bahwa dalam segala sesuatu kita punya planning yang terukur kalau kita mau ambil resiko. Dan yang keempat adalah antusias. Orang yang berpikir kreatif selain dia open mind, dia ingin tahu, dia resiko, juga antusias. Antusias itu yang kita sudah belajar. Dari 2 kata en dan theos. Theos itu bahasa Yunani Tuhan. En di dalam. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kita punya roh yang luar biasa. Kita punya keberanian, punya passion yang kuat untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Itulah antusias. Saya percaya hari-hari ini saudaraku, sambil kita jaga kesehatan kita, rohmu jangan padam, rohmu tetap antusias. Saudara, ide-idemu pasti melakukan banyak hal. Amin, Bapak Ibu. Mari kita praktek di rumah kita, mari kita praktek di tempat pekerjaan kita. Saya ingin memotivasi seluruh jemaat ICM, selain engkau bersama-sama mengikuti ibadah streaming, saya sarankan semua para pria-prianya Allah, 1, 2, 3. Yes, dorong ajak keluargamu buat ibadah malam. Jangan nunggu cuma ibadah minggu sekali. Setiap hari itu kreatif. Bapak-bapak mungkin sibuk dengan urusan lain. Ini waktunya ngobrol dengan anak-anak. Tanya harapan-harapan mereka. Karena anak-anak di rumah jenuh kan. Nah kalau bapak gak kreatif juga bosan mereka. Ayo. Kreatif itu gak akan pernah mati saudaraku. Akhir kata dari saya, ketika saudara mengalami kepenuhan Kristus, maka gaya hidup produktif dan kreatif menjadi gaya hidup seluruh saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, aku memperkatakan kebenaran ini. Bahwa seluruh kami menyadari bahwa kami telah mengalami kepenuhan Allah. Dan kami harus menyadari dalam diri kami telah dipenuhi oleh Engkau. Dan tidak ada yang kami ragu dan khawatir dan takut karena kami tidak ada punya. Kami harus membutuhkan untuk minta damai padahal damai itu sudah ada. Kami tidak perlu butuh minta urapan karena urapan itu sudah ada. Justru kami harus menyadari Kristus itu Engkau ada dalam kami. Dan Engkau mau bergerak bersama kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang produktif.
hal-hal yang kreatif. Di saat-saat orang sulit untuk menciptakan bisnis-bisnis baru, anak Tuhan, engkau diberikan ide, hikmat untuk membuka peluang-peluang baru. Itu sebabnya jangan pernah membatasi dirimu dengan kata-kata bahwa saya merasa tidak layak. Keluar dari keterkungkungan pikiranmu yang membatasi itu. Lihatlah bahwa Tuhan, aku orang-orang yang berhak menerima warisan Bapa. Aku orang-orang kepunyaan Bapa. Aku akan melakukan sesuatu yang produktif. Produktif dan kreatif bukan saja di pekerjaanmu, tapi di pernikahanmu, di masa mudamu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, di pelayanan. Saya percaya dengan kegiatan tidak di gedung, tidak bisa menghambat seorang anak Tuhan yang tetap produktif dan kreatif itu tetap berjalan terus. Tuhan, aku memberkati bahwa setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa supaya di rumah-rumah para pria sebagai imam, nabi dan raja akan mengajak keluarga untuk membangun mezbah keluarga. Selain ibadah minggu yang mereka bisa menyaksikan dalam streaming, tapi mereka juga mengadakan mezbah keluarga. Mereka harus kreatif bersama keluarga mereka. Dan hamba-Mu percaya keluarga mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Tetap produktif dan kreatif di tengah-tengah masa pandemik ini. Aku berdoa kepada para pengusaha, pembisnis. Ketika engkau bersehati dengan pasanganmu, maka ada keputusan-keputusan penting untuk engkau ambil. Maka saya percaya ketika engkau sadar Kristus di dalam dirimu, maka engkau akan melihat Tuhan akan bertindak lewat ide-ide yang luar biasa. Itu sebabnya para suami, para istri, betapa pentingnya engkau berdoa sepakat bersama anak-anakmu. Maka Tuhan akan membukakan ide-ide yang luar biasa. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah kemenangan Tuhan yang Dia sudah berikan. Terimalah sukacita yang Dia sudah berikan. Mulai hari ini sampai Yesus datang, Dia menjumpai pribadi-pribadi yang produktif dan kreatif. Di dalam nama Yesus, kami penerima berkat daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, semangat seluruh jemaat, tetap antusias. Shalom. Kau